Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, Barreskrim Polri berhasil membongkar sindikat narkoba jaringan internasional Freddy Pratama di Indonesia. Diketahui Freddy Pratama merupakan gembong narkoba terbesar se-Indonesia. Kepala Barreskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut ini merupakan pengungkapan terbesar se-Indonesia. Wahyu juga menjelaskan pengungkapan juga merupakan kerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya yakni jajaran Polda serta Kepolisian Malaysia dan Kepolisian Thailand. Ia menjelaskan pengungkapan ini menjadi yang terbesar lantaran sejak tahun 2020 hingga 2023 terdapat sekitar 408 laporan terkait kasus narkoba yang merupakan jaringan Freddy Pratama. Wahyu menambahkan, total tersangka yang ditangkap dari adanya 408 laporan periode 2020 hingga 2023 itu ada sebanyak 884 tersangka. Sementara itu dalam pengungkapan sindikat Freddy pada Selasa 12 September, ada 39 tersangka yang ditangkap dari berbagai daerah. Ia menjelaskan semua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun sebagian juga disangkakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ketua Komisi dari DPR ini Pak berdasarkan narkoba ini harus terus dikalahkan secara terus-menerus dan kondisi bagaimana bersama Jokowi menegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran zat narkoba karena kejahatan legalisasi membahayakan kesehatan dan merusak daya saing bangsa. Karena itu Bapak Kapolri memberikan penegasan kepada Pak Presiden dengan menyampaikan kepada seluruh anggota Polri untuk terus berperang dan menuntaskan penanganan masalah narkoba mulai dari dulu sampai hidup. Karena itu kami dari jajaran Barreskrim Polri beserta seluruh jajaran narkoba terus melaksanakan langkah-langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba. Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang kita lakukan dalam mengungkap kejahatan tindak pidana narkoba jaringan Freddy Pratama. Selain tindak pidana narkoba dan tindak pidana asal, kita juga melaksanakan tindak pidana pencucian uang. Dan ini semua kita lakukan dalam bentuk joint operation yang dilakukan bersama juga dengan rekan-rekan kita dari Royal Thai Police, kemudian juga dari Royal Malaysian Customs, Royal Malaysian Police, juga dengan UE dan tentunya dengan rekan-rekan kita dari Indonesia, dan Imigrasi, PPK, Pendidikan dan Pas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sosok Freddy Pratama menjadi gembong narkoba terbesar di Indonesia sejak 2014 dan masih menjadi buronan polisi dari 4 negara. Baru-baru ini anak buahnya berjumlah 39 orang pun berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Saking besarnya sindikat narkoba Freddy yang memiliki aset bernilai puluhan triliun. Hingga saat ini Freddy Pratama masih menjadi buruan polisi dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 2014. Ia juga memiliki anak buah yang tersebar di berbagai daerah dan memiliki tugas masing-masing. Dari hasil pendalaman, Freddy merupakan bandar atau mastermind dari peredaran gelap narkoba.
Nama samaran yang dipakainya pun cukup banyak, yaitu Miming, The Secret, Casanova, Airbag, dan Mojopahit dalam komunikasinya. Freddy beroperasi mengedarkan narkotika di wilayah Indonesia dan wilayah Malaysia bagian timur, yang merupakan anak pengusaha restoran bernama Liam Silas yang lahir di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kini Freddy diketahui berusia 38 tahun. Akibat sepak terjang di dunia hitam narkoba, Freddy Pratama diburu Interpol dari 4 negara. Mereka adalah Indonesia, Royal Malaysia Police, Royal Thai Police, dan Badan Narkotika Amerika Serikat. Diduga Freddy kini bersembunyi di Thailand dan disebut melakukan operasi plastik untuk menghindari kejaran polisi. Meski demikian, Wakil Direktur Ditres Narkoba Polda Kalsel AKBP Arnesto menjelaskan, lambat laun Freddy Pratama akan berhasil ditangkap sekalipun telah operasi plastik. Diketahui selain menangkap 39 anak buahnya, kepolisian juga menyita aset-aset fantastis milik Freddy dan keluarganya. Aset itu berupa tanah, kendaraan, hingga perhotelan yang juga disita mencapai 111,83 miliar rupiah. Selain itu, ada belasan unit kendaraan dan 400 lebih rekening yang juga dibekukan, sehingga total konversi narkotika dan aset milik Freddy sebesar 10,5 triliun rupiah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terkait jaringan narkoba Freddy Pratama, total ada 884 tersangka yang telah ditangkap oleh polisi. Pengungkapan ini dilakukan polisi dalam periode 2020 hingga 2023. Mereka ditangkap berdasarkan 408 laporan ke polisi. Dari total laporan tersebut, polisi telah menyita sebanyak 10,2 ton sabu dan ratusan ribu butir ekstasi. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan sebanyak 500 kg narkoba yang disamarkan lewat bungkus teh. Kabarreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam hal komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Trima, dan Wire. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan polisi Indonesia, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing. Tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan, dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai,
Ditjenpas Kemenkumham, di Militer Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Bareskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar, dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bareskrim Polri baru saja merilis pengungkapan kasus gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama. Dalam rilis pada Selasa 12 September kemarin, ada sebanyak 39 anak buah Freddy Pratama yang diringkus. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan 100 kg hingga 500 kg ekstasi dan sabu ke Indonesia. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan Polri, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Freddy merupakan orang Indonesia kelahiran Kalimantan Selatan. Untuk mengelabui polisi, Freddy memiliki banyak nama samaran seperti Miming, The Secret, Casanova, Mojo Pahit, dan Airbag. Tanya menggunakan nama samaran, Freddy diduga juga mengubah identitas hingga penampilan termasuk melakukan operasi plastik pada wajah. Pria berusia 38 tahun itu diduga kuat berada di Thailand dan mengendalikan jaringannya di sana. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Terima, dan Wire. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing. Tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Menurut Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, apabila para tersangka masih memiliki uang, maka mereka masih berpotensi melakukan pengendalian tindak pidana narkoba. Selain itu, pasal TPPU ini juga sebagai efek jera bagi para pelaku. Terkait dengan jaringan narkoba Freddy Pratama, Polri telah menyita total 10,5 triliun aset dan barang bukti sepanjang periode 2020-2023. Rinciannya sebanyak 55,02 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Kemudian sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Lalu ada barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu senilai 10,2 triliun rupiah serta 116.346 butir ekstasi senilai 63,99 miliar rupiah. Hingga saat ini Freddy masih jadi buruan polisi. Pengungkapan sindikat ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Kasus ini turut menyeret seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Adelia diduga turut menikmati serta menyembunyikan aset milik suaminya yang kini mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Adapun suami Adelia merupakan bandar narkoba yang terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari tangan Adelia, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti 4 rumah, 1 minimarket, dan 13 kendaraan roda 4 berbagai jenis. Pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Ditjen Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Barreskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar, dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Saudara, sebanyak 39 orang sindikat narkoba jaringan internasional terbesar di Indonesia, Freddy Pratama, telah ditangkap polisi. Sebanyak 39 orang tersangka itu termasuk selebgram Ratu Narkoba asal Palembang atau Adelia Putri Salma. Penangkapan Ratu Narkoba itu dibenarkan oleh Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika. Ia juga membenarkan Adelia merupakan jaringan dari Freddy Pratama dan menerima serta menikmati hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh sang suami berinisial K. Helmi menambahkan sejumlah barang bukti telah diamankan dari tersangka APS. Beberapa barang bukti itu yakni 4 buah rumah milik APS, 1 Alfamart milik APS, dan 13 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis. Sebanyak 39 orang tersangka tersebut ditunjukkan dalam konferensi pers yang digelar hari ini. Mereka tampak mengenakan pakaian tahanan berwarna orange dan tertunduk lesu menyembunyikan wajahnya.
Beberapa dari mereka terlihat mengenakan masker untuk menyembunyikan wajah. Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut ini merupakan pengungkapan terbesar se-Indonesia. Wahyu juga menjelaskan pengungkapan merupakan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya yakni jajaran Polda, serta kepolisian Malaysia dan kepolisian Thailand. Jaminan berita pertama ini diungkapkan di sebuah jaringan yang memang mati. Pengungkapan yang dilakukan berdasarkan pada adanya kesamaan yang juga. Jadi ketika kita membuat kasus-kasus narkoba, kemudian dievaluasi oleh teman-teman Baris Krim, ada kesamaan kondisi terakhir yang digunakan oleh para sindikat tersebut, khususnya penggunaan alat komunikasi. Jadi menggunakan aplikasi di bisa device, Prima dan Wire alat komunikasi. Kemudian setelah dicek dan didalami oleh rekan-rekan oleh sebuah analisa yang paling tinggi di Polri, kemudian ditelusuri bahwa sindikat narkoba yang menggunakan narkoba di Indonesia ini mengedarkan narkoba dan bermuara pada satu yang sekarang masih di dari Thailand, yaitu sama Pratama Alias ini dengan nama samaran di komunikasinya disebut Hasanova, Airbag dan Supaya. Yang bersangkutan ini mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia dari Thailand. Daerah operasinya masuk di Indonesia dan di Indonesia ini. Kita tentu sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari Beliau Polri dan Beliau TNI. Dalam operasi sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang aktif, terstruktur, dan diatur dengan oleh dari pertama siapa berbuat apa, ada bagian operasional. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terbesar di Indonesia. Sebanyak 39 orang ditangkap, namun Freddy Pratama dinyatakan masih buron. Dalam konferensi pers, kepolisian menunjukkan wajah Freddy yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Freddy Pratama memiliki sejumlah nama samaran di perangkat komunikasinya. Ia juga mengungkapkan saat ini Freddy masih berada di Thailand. Wahyu mengatakan Freddy Pratama mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia dari Thailand. Wilayah operasinya juga termasuk daerah Malaysia Timur. Diduga Freddy turut mengubah wajahnya demi menghindari buruan polisi. Keberhasilan pengungkapan ini ada kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan Polri dan jajaran Polda yang bersangkutan dengan kepolisian negara Malaysia, imigrasi Malaysia, Malaysia, Pihak Polisi di Jakarta, di Bangkok, di PATK, Kejaksaan Agung, BNN, Dirjen Cukai, Dirjen Pas Lingkungan, di Jenderal Polri, dan juga di Kementerian Kesehatan ini kami mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa pada pihak yang telah melaksanakan kegiatan JNPS ini. Kemudian setelah ditelusuri terakhir, diketahui dari sumber perintah nama dari sindikat narkoba yang cukup besar. Ampun besar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disebut 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia setelah kita telusuri ada koneksi, ada afiliasinya dengan jaringan. Ada 39 orang yang ditangkap oleh Polri. Adapun jumlah, kalau kita lihat jumlah jiwa yang bisa kita selamatkan dari sindikat Freddy Pratama ini
Dari tahun 2020 sampai 2023, apabila satu gram dipakai oleh 5 orang, itu sekitar bisa mengamankan 51 juta jiwa lebih. Dan pengembangan terhadap tersangka ini juga dilakukan Polda, terus dari Polda Lampung, Banten, Kalsel, dan Kalteng, Metro, kemudian juga di Jawa Timur, ini dimana dalam salah satu pengembangan di Polda Lampung, kita juga mengamankan satu orang dan perintah APS pemerintah dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian barang bukti yang diamankan yaitu dari barang bukti tidak pidana asal, jumlah aset dimulai dari PPA senilai 55,02 miliar, terdiri dari kalau itu kalau dibongkar sabu sebanyak 10,2 ton, ini sebagian besar sudah dimusnahkan karena kasus dari tahun 2020 sampai tahun 2023, dan sekarang juga ada 120 kg yang dimusnahkan. Kemudian ekstasi sebanyak 116.346 butir sudah dimusnahkan juga, dan uang tunai sebanyak 4,8 miliar. Saldo di rekening 400. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tumpukan uang senilai 65 miliar rupiah turut ditunjukkan dalam konferensi pers yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta pada Selasa 12 September 2023. Kabarreskrim mengatakan pengungkapan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya yakni Polda jajaran, serta Kepolisian Malaysia dan Kepolisian Thailand. Selain uang senilai 65 miliar rupiah, juga ditampilkan narkoba jenis sabu seberat 120 kg. Kabarreskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan narkoba yang ditampilkan dalam konferensi pers tersebut adalah sisa dari 10,2 ton barang bukti yang telah dimusnahkan. Sedangkan uang yang ditampilkan yakni sebanyak 65 miliar rupiah adalah hasil dari tindak TPPU. Sebanyak 39 orang tersangka tersebut ditunjukkan dalam konferensi pers yang digelar. Mereka tampak mengenakan pakaian tahanan berwarna orange dan tertunduk lesu menyembunyikan wajahnya. Tangan mereka juga tampak diborgol. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, Barreskrim Polri berhasil membongkar sindikat narkoba jaringan internasional Freddy Pratama di Indonesia. Diketahui Freddy Pratama merupakan gembong narkoba terbesar se-Indonesia. Kepala Barreskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut ini merupakan pengungkapan terbesar se-Indonesia. Wahyu juga menjelaskan pengungkapan juga merupakan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya yakni jajaran Polda serta Kepolisian Malaysia dan Kepolisian Thailand. Ia menjelaskan pengungkapan ini menjadi yang terbesar lantaran sejak tahun 2020 hingga 2023 terdapat sekitar 408 laporan terkait kasus narkoba yang merupakan jaringan Freddy Pratama. Wahyu menambahkan, total tersangka yang ditangkap dari adanya 408 laporan periode 2020 hingga 2023 itu ada sebanyak 884 tersangka. Sementara itu dalam pengungkapan sindikat Freddy pada Selasa 12 September, ada 39 tersangka yang ditangkap dari berbagai daerah. Ia menjelaskan semua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun sebagian juga disangkakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Ketua Komisi 2 DPR ini Pak Indra Pemberantasan narkoba ini harus terus dikalahkan secara terus-menerus dan kondisi bagaimana bersama kami menegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran zat narkoba kejahatan fasilitas yang membahayakan kesehatan dan merusak daya saing bangsa. Karena itu Bapak Kapolri memberikan penegasan kepada Pak Presiden menginginkan kepada seluruh anggota Polri untuk terus berperang dan menuntaskan penanganan masalah narkoba melalui diri sampai hidup. Karena itu kami dari jajaran Baris Krim Polri beserta seluruh jajaran pemerintah terus melaksanakan langkah-langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba. Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah menyampaikan kepada masyarakat tentang hal yang kita lakukan dalam mengungkap kejahatan tindak pidana narkoba sehingga perintah tanah. Selain tindak pidana narkoba dan tindak pidana asal, kita juga melaksanakan tindak pidana pencucian uang. Dan ini semua kita lakukan dalam bentuk joint operation yang dilakukan bersama juga dengan rekan-rekan kita dari Royal Thai Police, kemudian juga dari Royal Malaysian Customs, Royal Malaysian Police, juga dengan UE dan tentunya dengan rekan-rekan kita dari Indonesia, dan Imigrasi, PPK, Politika dan Pas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sosok Freddy Pratama menjadi gembong narkoba terbesar di Indonesia sejak 2014 dan masih menjadi buronan polisi dari 4 negara. Baru-baru ini anak buahnya berjumlah 39 orang pun berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Saking besarnya sindikat narkoba Freddy yang memiliki aset bernilai puluhan triliun. Hingga saat ini Freddy Pratama masih menjadi buruan polisi dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 2014. Ia juga memiliki anak buah yang tersebar di berbagai daerah dan memiliki tugas masing-masing. Dari hasil pendalaman, Freddy merupakan bandar atau mastermind dari peredaran gelap narkoba. Nama samaran yang dipakainya pun cukup banyak, yaitu Miming, The Secret, Casanova, Airbag, dan Mojopahit dalam komunikasinya. Freddy beroperasi mengedarkan narkotika di wilayah Indonesia dan wilayah Malaysia bagian timur, yang merupakan anak pengusaha restoran bernama Liam Silas yang lahir di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kini Freddy diketahui berusia 38 tahun. Akibat sepak terjang di dunia hitam narkoba, Freddy Pratama diburu Interpol dari 4 negara. Mereka adalah Indonesia, Royal Malaysia Police, Royal Thai Police, dan Badan Narkotika Amerika Serikat. Diduga Freddy kini bersembunyi di Thailand dan disebut melakukan operasi plastik untuk menghindari kejaran polisi. Meski demikian, Wakil Direktur Ditres Narkoba Polda Kalsel AKBP Ernesto menjelaskan, lambat laun Freddy Pratama akan berhasil ditangkap sekalipun telah operasi plastik. Diketahui selain menangkap 39 anak buahnya, kepolisian juga menyita aset-aset fantastis milik Freddy dan keluarganya. Aset itu berupa tanah, kendaraan, hingga perhotelan yang juga disita mencapai 111,83 miliar rupiah. Selain itu, ada belasan unit kendaraan dan 400 lebih rekening yang juga dibekukan, sehingga total konversi narkotika dan aset milik Freddy sebesar 10,5 triliun rupiah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terkait jaringan narkoba Freddy Pratama, total ada 884 tersangka yang telah ditangkap oleh polisi.
Pengungkapan ini dilakukan polisi dalam periode 2020 hingga 2023. Mereka ditangkap berdasarkan 408 laporan ke polisi. Dari total laporan tersebut, polisi telah menyita sebanyak 10,2 ton sabu dan ratusan ribu butir ekstasi. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan sebanyak 500 kg narkoba yang disamarkan lewat bungkus teh. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam hal komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Trima, dan Wire. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan polisi Indonesia, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing. Tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbiter Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar, bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Bareskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Bareskrim Polri baru saja merilis pengungkapan kasus gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama. Dalam rilis pada Selasa 12 September kemarin ada sebanyak 39 anak buah Freddy Pratama yang diringkus. Setiap bulannya, jaringan Freddy Pratama mampu menyelundupkan 100 kg hingga 500 kg ekstasi dan sabu ke Indonesia. Freddy Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai buronan polisi sejak 2014 silam. Bukan hanya jadi buronan Polri, Freddy juga diburu oleh kepolisian dari negara lain, yakni Thailand, Malaysia, dan Badan Narkotika Amerika Serikat atau USDEA. Freddy merupakan orang Indonesia kelahiran Kalimantan Selatan. Untuk mengelabui polisi, Freddy memiliki banyak nama samaran seperti Miming, The Secret, Casanova, Mojo Pahit, dan Airbag. Tanya menggunakan nama samaran, Freddy diduga juga mengubah identitas hingga penampilan termasuk melakukan operasi plastik pada wajah. Pria berusia 38 tahun itu diduga kuat berada di Thailand dan mengendalikan jaringannya di sana. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan sindikat Freddy bekerja secara rapi dan terstruktur. Mereka juga memiliki kesamaan modus operandi dalam komunikasi, yakni menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Terima, dan Wire. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya, dengan peran masing-masing tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K, alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu, yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dalam rangka memutus jaringan narkoba internasional milik Freddy Pratama, Polri ikut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal TPPU diberlakukan guna memiskinkan para tersangka narkoba. Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, apabila para tersangka masih memiliki uang, maka mereka masih berpotensi melakukan pengendalian tindak pidana narkoba. Selain itu, pasal TPPU ini juga sebagai efek jera bagi para pelaku. Terkait dengan jaringan narkoba Freddy Pratama, Polri telah menyita total 10,5 triliun aset dan barang bukti sepanjang periode 2020-2023. Rinciannya sebanyak 55,02 miliar rupiah aset disita dari kasus tindak pidana narkotika. Kemudian sejumlah aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil TPPU. Lalu ada barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu senilai 10,2 triliun rupiah serta 116.346 butir ekstasi senilai 63,99 miliar rupiah. Hingga saat ini Freddy masih jadi buronan polisi. Pengungkapan sindikat ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Kasus ini turut menyeret seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Adelia diduga turut menikmati serta menyembunyikan aset milik suaminya yang kini mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Adapun suami Adelia merupakan bandar narkoba yang terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Dari tangan Adelia, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti 4 rumah, 1 minimarket, dan 13 kendaraan roda 4 berbagai jenis.
Pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbinter Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Baris Krim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar. Dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU, nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Saudara, sebanyak 39 orang sindikat narkoba jaringan internasional terbesar di Indonesia, Freddy Pratama, telah ditangkap polisi. Sebanyak 39 orang tersangka itu termasuk selebgram Ratu Narkoba asal Palembang atau Adelia Putri Salma. Penangkapan Ratu Narkoba itu dibenarkan oleh Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika. Ia juga membenarkan Adelia merupakan jaringan dari Freddy Pratama dan menerima serta menikmati hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh sang suami berinisial K. Helmi menambahkan sejumlah barang bukti telah diamankan dari tersangka APS. Beberapa barang bukti itu yakni 4 buah rumah milik APS, 1 Alfamart milik APS, dan 13 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis. Sebanyak 39 orang tersangka tersebut ditunjukkan dalam konferensi pers yang digelar hari ini. Mereka tampak mengenakan pakaian tahanan berwarna orange dan tertunduk lesu menyembunyikan wajahnya. Beberapa dari mereka terlihat mengenakan masker untuk menyembunyikan wajah. Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut ini merupakan pengungkapan terbesar se-Indonesia. Wahyu juga menjelaskan pengungkapan merupakan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya yakni jajaran Polda, serta Kepolisian Malaysia dan Kepolisian Thailand. Jaminan berita Pratama ini dicatat di sebuah jaringan yang memang mati. Pengungkapan yang dilakukan berdasarkan pada adanya kesamaan kebutuhan. Jadi ketika kita mengungkap kasus narkoba, kemudian dievaluasi oleh teman-teman Bareskrim, ada kesamaan kondisi terakhir yang digunakan oleh para sindikat tersebut, khususnya penggunaan alat komunikasi. Jadi menggunakan aplikasi di device, Prima dan Wire saat komunikasi. Kemudian setelah dicek dan didalami oleh rekan-rekan oleh sebuah analisa dan level tinggi Polri, kemudian ditelusuri bahwa sindikat narkoba dengan tindakan narkoba ini mengedarkan narkoba dan dimana pada saat